Gue yakin banget kalau di antara lo semua nih pasti ada satu orang yang sedang menjalankan pacaran online. Pacaran online buat yang belum paham ya adalah sebuah hubungan di mana dua orangnya itu pacaran tapi belum pernah ketemuan gitu di real life. Jadinya mereka sayang-sayangan, cita-citaan sama sosok yang ada di online. Nah, ngomongin pacaran online ya, kali ini gue punya satu kasus, satu cerita berdasarkan kisah nyata yang sangat mengerikan yang juga berhubungan dengan pacaran online. Jujur ya, ceritanya ini agak panjang tapi plot twist dari cerita ini itu kena banget. Menurut gue pribadi ya, ini salah satu cerita favorit gue karena di akhirnya tuh ya lo mesti tonton dari awal, pahami, lalu lihat sendiri konklusinya di akhir. Penasaran kan? Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyala ini notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Udah siap? Langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2005, ada seorang bapak-bapak yang bernama Thomas Montgomery. Thomas merupakan seorang pria yang berusia 47 tahun yang tinggal di sebuah suburban bernama East Grand Boulevard, New York, Amerika Serikat. Thomas ini seperti kebanyakan bapak-bapak pada umumnya. Dia memiliki seorang istri bernama Cindy dan dua anak perempuannya yang sudah beranjak remaja. Nah, Thomas dan Cindy diketahui sudah menikah selama 16 tahun dan selama ini rutinitasnya normal-normal aja. Thomas di pagi hari itu bakalan bangun tidur, berangkat kerja, lalu nganter anak-anak sekolah. Lalu pas pulang kerja, dia sekalian juga nganter anaknya untuk les berenang. Ketika sore hari, dia bakalan ngajak anjingnya jalan-jalan. Lalu pas sudah masuk ke malam hari, ya dia family time di rumah. Setelah semua itu selesai, Thomas bakalan tidur bareng dengan istrinya dan besok pagi, dia bakalan bangun dan melakukan hal yang sama lagi. Lalu pada bulan Februari tahun 2005 tersebut ya, terjadi sebuah peristiwa yang membuat kehidupan Thomas menjadi lebih berwarna. Pada bulan itu, pas Thomas lagi sedang bekerja di kantor, dia nggak sengaja mendengar teman-teman kerjanya yang masih muda ini lagi ngobrol seru banget. Salah satu teman kerjanya Thomas yang masih muda, yang masih berusia 22 tahun ini bernama Brian Barrett. Thomas ini kepo, kayak nanya gitu, kayak Brian, lagi ngobrolin apa nih? Kok kayaknya seru banget. Brian dan juga teman-temannya yang lain dengan excited menjelaskan ke Thomas tentang satu website game online gitu yang bernama Pogo.com. Sedikit info ya, Pogo.com ini adalah sebuah website di mana lo bisa bermain kartu poker, bermain catur, game board, dan lain sebagainya secara online, real time, bareng dengan user lainnya. Saat itu juga, user satu dengan yang lainnya ini bisa hangout gitu di sebuah chat room, ngobrolin berbagai macam hal. Pada tahun 2005 tersebut ya, situs sederhana seperti Pogo.com itu termasuk revolusioner karena ya internet baru-baru aja nih muncul ke publik. Walaupun begitu, Thomas ini terlihat tidak tertarik karena dia berpikiran kalau game seperti ini tuh cocok sama yang muda lah. Gue udah umur 47 tahun, gue nggak dapet lah, kurang lah. Tapi ya Thomas kayak menelan ludahnya sendiri. Pas sekitaran bulan April atau Mei 2005, dia iseng-iseng tuh main coba ke Pogo.com. Dia buat user ID dengan sebutan Marine Sniper. Kebetulan ya Thomas itu memang pernah masuk ke militer, ke angkatan laut. Dia juga pernah masuk ke akademi sniper. Cuman setelah lulus akademi, dia tidak ditugaskan ke lapangan. Dari sinilah dia memutuskan untuk membuat username-nya dengan sebutan Marine Sniper. Nah, pas dia cobain Pogo.com dan main salah satu game poker yang ada di sana, Thomas mulai ketagihan nih. Dia yang tadinya niatnya cuma main sekali game aja, malah keterusan. Alhasil hidupnya tadi yang tadinya cuma kerja, nganter anak, pulang ke rumah, terus tidur, sekarang ada kegiatan lain nih, yaitu bermain game online di Pogo.com setiap malamnya. Namun di satu sisi lainnya, Thomas agak sedikit was-was atau insecure karena situs Pogo.com ini kebanyakan diisi oleh muda-mudi yang berumur 17-24 tahun. Sedangkan Thomas, seperti yang kita tahu, itu usianya udah 47 tahun. Thomas itu kayak was-was gitu, kayak takut dianggap sebagai freak atau predator. Karena sepengetahuan dia ya, dia adalah bapak-bapak yang main di situs yang mayoritasnya adalah remaja. Thomas juga niatannya cuma sekedar bermain game poker doang atau board gamenya gitu yang ada di situs Pogo.com ini. Ini kayaknya seru banget nih. Dia nggak ada niatan untuk menjadi seorang freak. Jadi ya mau nggak mau, pas Thomas mengisi biodata ya di username Marine Sniper, dia ngisi tuh kalau umurnya dia tuh masih 18 tahun. Yang padahal Thomas umur aslinya itu udah 47 tahun. Nah, malam itu pas Thomas lagi bermain poker ya, tahu-tahu dia mendapatkan direct message DM dari seorang username dengan nama Tal Hot Blonde atau bahasa Indonesianya itu tinggi, cantik, pirang. Tal Hot Blonde ini bilang ke Thomas alias Marine Sniper ya kayak, "Hey,
game poker ini tuh buat remaja loh. Lo ngapain ada di sini? Thomas ini langsung deg-degan dong, kayak anjir, gue ketahuan gitu. Kayak kok bisa? Ya udah deh, Thomas langsung bilang ke Tal Hot Blonde kalau Thomas ini usianya masih 18 tahun. Ngebullshit gitu lah, ngebohong lah. Nah, dari awal interaksi ini deh, mereka akhirnya kenalan dan menjadi dekat. Pas ini Thomas mengetahui kalau nama asli dari Tal Hot Blonde adalah Jessica atau biasa dipanggil Jessie. Jessie diketahui tinggal di daerah yang bernama West Virginia, Amerika Serikat. Usianya Jessie waktu itu masih 17 tahun dan kegemaran dia adalah berolahraga. Pada saat mereka ngobrol gitu, saling kenal ya, Jessie ini ngirim foto gitu ke Thomas. Pas Thomas ngeliat fotonya Jessie kayak, "Wah, Jessie ini adalah tipikal cewek-cewek bule yang cantik dan juga seksi." Dia bahkan pernah ikut dan menang dalam kontes kecantikan lokal. Ketika itu ya, Jessie ini balik nanya ke Thomas. Dia kayak, "Oke, sekarang cobain dong ceritain tentang diri lo." Nah, Thomas ini agak kagok dong. Dia kan pada kenyataannya adalah bapak-bapak berusia 47 tahun. Ya udah deh, mau nggak mau Thomas ini kayak mengarang sebuah cerita gitu. Thomas bilang kalau nama aslinya adalah Tommy. Nah, Tommy ini adalah seorang remaja berumur 18 tahun yang bekerja keras dan sedang di akademi militer. Dia memilih untuk masuk ke akademi militer karena terinspirasi dari ayahnya yang juga seorang anggota militer. Ibunya Tommy ini meninggal dunia pada saat Tommy berusia 12 tahun karena kanker. Pas itu juga Tommy atau Thomas ya mengirimkan fotonya dia pas dia lagi beneran usianya itu masih 18 tahun. Foto yang udah lama banget dicetak. Foto yang udah dari 30 tahun yang lalu. Karena mungkin masih polos dan juga terpesona dengan cerita kehidupannya si Tommy ini ya, Jessie ini nggak mikir aneh-aneh. Jessie percaya aja tuh dengan sosok Tommy yang malang tapi juga pekerja keras. Tommy atau Thomas ini lega dong karena identitas dia yang sebenarnya itu tidak ketahuan. Nah, ya udah deh, mereka lanjut ngobrol tuh ya. Mereka yang tadinya ngobrol di chatroom yang ada di pogo.com karena semakin dekat, semakin akrab dan bercandanya juga semakin mesra. Sekarang mulai pindah ke sebuah aplikasi messenger yang bernama Yahoo Messenger. Yahoo Messenger bagi yang belum tahu itu kayak WhatsApp lah ya, kayak aplikasi yang fungsi utamanya itu ya private chatting. Pas di Yahoo Messenger ini, makin panas lah tuh obrolan mereka. Di sini semakin menggoda gitu ya, dia kayak kirim-kirim foto-foto seksi, terus juga kayak ngerayu-rayu gitulah, kayak lo paham lah ya maksudnya gimana. Sementara itu Thomas atau Tommy ini merasa jumawa kayak, wah anjir, ada gadis remaja 17 tahun nih yang ngecengin gua. Jadinya Thomas atau Tommy ya respon positif aja tuh dengan kelakuan hotnya si Jessie. Mereka berdua pun ada akhirnya berpacaran. Nah, pas pacaran online, kehidupannya Thomas atau Tommy yang tadinya membosankan ini sekarang lagi ada kayak ada percikan-percikan lagi nih. Setiap kali Thomas pulang kerja ya, pas malam harinya, pas family time, dia tuh langsung duduk di depan meja komputer yang ada di ruang keluarga untuk chattingan dengan Jessie. Istrinya Thomas yang bernama Cindy ini nggak curiga karena ya dia kayak nonton TV aja, dan kalau sekiranya udah ngantuk, Cindy bakalan pergi ke kamar dan tidur aja sendirian. Alhasil banyak tuh malam di mana Thomas begadang chattingan berpacaran online dengan Jessie. Jessie ini juga termasuk dibilang cewek yang agresif ya. Pernah waktu itu tuh Thomas atau Tommy itu kayak cemburu kepada Jessie karena Thomas atau Tommy itu ngelihat Jessie follow-followan sama cowok lain. Thomas atau Tommy ini nggak terima dong dan mereka marahan tuh. Walaupun begitu ya, Jessie dengan cerdasnya itu meredam situasi dengan cara mengirimkan paket berupa celana dalam merahnya dan sepucuk surat untuk merayu Thomas atau Tommy. Thomas atau Tommy yang mendapat paket ini kayak wah langsung nyut-nyutan gitu kepalanya, kayak wah gila ya, wah ini ternyata ceweknya nih agresif juga, wow juga nih. Alhasil keributan di antara mereka itu teredam. Mereka pun baikan lagi dan melanjutkan hubungan yang mesra di mana mereka berdua itu saling memenuhi fantasinya satu sama lain. Mereka terus tuh berpacaran online selama berbulan-bulan. Semuanya berjalan penuh dengan kemesraannya sampai takdir berkata lain. Suatu ketika ya, Cindy, istrinya Thomas ini mulai notice dengan kebiasaannya si Thomas. Cindy merasa kalau semakin hari kok Thomas kayak makin jauh ya, kayak makin lama tuh makin dingin ya, kok semakin lama juga dia kayak menghabiskan waktunya di komputer. Yaudah deh, Cindy nanya dan pertanyaan ini dijawab dengan Thomas secara agak-agak jutek gitu. Thomas bilang kalau dia beberapa waktu terakhir ini sibuk di komputer karena dia lagi ada kerjaan. Thomas berbohong tuh. Cindy ya terima-terima aja ya jawaban ini. Pada dasarnya kehidupan pernikahan mereka ini emang sudah lama membasi. Udah lama nggak ada percikan lagi. Jadinya kalau mereka mau dingin satu sama lain ya itu ya dianggap normal. Besok paginya Thomas seperti biasa ini berangkat kerja ke kantor dengan ceria. Dia ceria karena dia punya pacar baru, cewek muda gitu. Thomas sendiri mengakui kalau dirinya itu sebenarnya udah jatuh cinta dengan Jessie, dengan pacar online-nya. Bahkan ya dia sempat kayak bercerita gitu ke teman-teman kerjanya dengan nada bercanda ya bahwa wah gue lagi deket nih dengan cewek di situs pogo.com. Gue mungkin bakalan menceraikan istri gue nih lalu pindah ke West Virginia
Amerika Serikat demi hidup dengan pacar baru gue. Nah, namanya juga cowok ya, terkadang kalau ngobrol itu suka asal aja lah bercandanya. Teman kerjanya Thomas ini menganggap kalau dia tuh lagi bercanda, nggak dianggap serius lah, dianggap angin doang lah. Yang padahal pada kenyataannya Thomas ini serius, udah jatuh cinta banget dengan Jessie. Bahkan pada bulan Desember tahun 2005, Thomas alias Tommy ini chattingan dengan Jessie. Pas itu Thomas alias Tommy ini mengajak Jessie untuk menikah. Dengan semangat ya, Jessie menerima lamaran ini yang lewat chat inilah ya, dan bersedia tuh menikah dengan Thomas alias Tommy. Jessie nggak tahu tuh kalau Thomas atau Tommy sebenarnya adalah bapak-bapak berumur 47 tahun. Yang ada di pikiran Jessie adalah Tommy ini pemuda militer berusia 18 tahun. Tommy atau Thomas ini juga senang dong ya. Walaupun begitu, Thomas atau Tommy ini sadar kalau dia tuh punya masalah baru. Thomas itu sadar bahwa dia tuh umurnya udah 47 tahun cuy, sedangkan Jessie ini masih 17 tahun loh. Gak mungkin lah Jessie mau menerima Thomas yang udah berumur 47 tahun. Lagi pula ya, yang dicintai oleh Jessie ini adalah sebuah image tentang Tommy, pemuda militer yang usianya 18 tahun. Ada pergolakan gitu di dalam dirinya Thomas, kayak dia tahu kalau dia tuh salah, dia tahu kalau ini tuh gak mungkin terjadi di real life, tapi dia kayak percaya gitu kalau semuanya bakalan berjalan baik-baik aja. Thomas bahkan sudah menulis surat buat istrinya, si Cindy ya, yang bertuliskan Thomas tuh bakalan meninggalkan Cindy dan akan meninggalkan uang ya, sejumlah uang untuk Cindy dan juga anak-anak mereka. Namun sayangnya semuanya itu tidak berjalan baik-baik aja. Pada bulan Februari tahun 2006, pas saat Thomas ingin melaksanakan rencananya, salah satu anaknya Thomas yang kita sebut saja sebagai Fulani ini lagi mau ngejain tugas sekolahnya. Siang itu Fulani ini mau ngejain tugasnya pakai komputernya si Thomas. Ketika Fulani nyalain komputernya Thomas, muncul tuh notifikasi DM yang ada di pogo.com dan juga Yahoo Messenger. Fulani baca dong semua chatnya dan dia tuh merinding karena ternyata bapaknya itu lagi chatan mesra-mesraan dengan remaja loh, yang notabene-nya itu seumuran dengan Fulani. Fulani langsung telepon ibunya tuh, si Cindy ya, kayak Fulani itu kayak bilang kayak, "Bu, kayaknya ibu mesti ngeliat langsung deh apa yang di sini. Wah, aneh lah bu, ibu mendingan pulang deh." Ya udah deh, Cindy pun langsung pulang ke rumah tuh, dia pulang kerja. Begitu sampai di rumah, dia baca dong chat-chatan suaminya dengan si Jessie ini. Pas malam harinya, pas Thomas sudah pulang kerja nih ya, pas dia masuk dalam rumahnya, Cindy ini udah berdiri gitu ya, dengan muka yang marah tapi juga sedih. Thomas juga melihat di meja yang ada di ruang TV itu ada surat-surat beserta celana dalam merahnya si Jessie yang pernah dikirimkan. Pas ini Thomas sadar kalau aksinya itu udah ketahuan sama Cindy. Ya udah deh, Cindy langsung ngamuk lah. Thomas pada waktu itu nggak bisa ngomong banyak karena dia sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini itu tuh salah. Gak cuma dari kacamata pernikahan ya, dari kacamata hukum juga. Thomas ini bisa aja dipenjara loh karena dia menjalani hubungan dengan anak yang masih di bawah umur. Singkat cerita, hasil dari amukannya Cindy adalah Cindy tadi itu udah ngirim surat ke Jessie. Dalam suratnya ini Cindy cerita bahwa kalau Jessie itu baru aja dibohongin oleh Thomas alias Tommy. Tommy yang Jessie cintain pada kenyataannya adalah seorang bapak-bapak yang berumur 47 tahun yang bernama Thomas yang sudah menikah sejak 1989 dengan seorang wanita bernama Cindy. Thomas juga itu mempunyai dua perempuan yang usianya sama atau mirip dengan Jessie. Cindy juga memperingati Jessie untuk tidak percaya dengan apapun yang ada di internet karena itu bisa merugikan diri lo. Nah, selain surat ini, Cindy juga nggak mau tidur lagi sekamar atau seranjang dengan Thomas. Thomas pun mau nggak mau tidur di basement tuh sendirian. Cindy juga memberikan ultimatum ke Thomas. Ultimatumnya ini berupa Thomas mesti berhenti menghubungi Jessie atau Cindy bakalan menceraikan Thomas. Ya udah deh, Thomas memilih untuk berhenti menghubungi Jessie. Tapi ya tanpa sepengetahuan si Cindy pas lagi di basement, Thomas ini chattingan lagi dengan Jessie. Thomas mengakui bahwa surat yang dituliskan Cindy itu benar apa adanya. Thomas bukanlah Tommy yang berusia 18 tahun, melainkan bapak-bapak yang berumur 47 tahun. Di satu sisi lain, Jessie ini juga ngamuk dong. Dia merasa jijik gitu kalau ternyata dia udah dikibulin sama bapak-bapak berumur 47 tahun. Ya udah deh, hasil dari keributan di antara Jessie dan Thomas ini adalah Jessie juga stop kontakan dengan Thomas alias Tommy. Jadi ya selama berminggu-minggu ke depan ya, Thomas itu tidak chat-chatan lagi dengan Jessie. Walaupun begitu, Thomas masih aja nih sering online untuk bermain di situs pogo.com. Sementara itu, Jessie ini kan masih kesal ya dengan Thomas. Jessie pada saat itu ya, di setiap kali dia online, dia ngobrol tuh sama penghuni situs pogo.com yang lain. Jessie kayak ingin mencari tahu tentang kebenaran dari ceritanya Thomas. Lalu pada bulan April tahun 2006, pas Jessie lagi nyari-nyari nih, ada nih satu user dari situs pogo.com yang ngaku kenal langsung di real life dengan Thomas. Username-nya ini bernama Beefcake1572. Jessie kenalan dong dengan Beefcake ini dan ternyata nama asli dari Beefcake1572 adalah Brian.
Brian ini ternyata adalah salah satu teman kerjanya Thomas. Pas itu ya, Jesse dan Brian ini cerita-cerita dong. Mereka tuker-tukeran informasi. Ketika itu ya, Brian baru tahu kalau ternyata cewek yang Thomas beberapa minggu lalu ceritakan di kantor itu ternyata lo, Jess, ya. Lo yang jadi pacarnya Thomas ya. Gue baru tahu juga kalau lo usianya masih 17 tahun. Wah, ini Thomas bahaya juga nih, kayak wah, predator juga nih ya. Di satu sisi lain, Jesse curhat juga ke Brian kalau Jesse ini sebel karena ternyata selama ini dia itu ditipu. Mana gue udah ngirim celana dalam gue lagi ke Thomas, kayak aduh rugi banget lah gue. Yaudah deh, mereka berdua ngebuat rencana tuh untuk membalas dendamnya ke Thomas. Nah, pas lagi ngebuat rencana begini ya, hubungan di antara Jesse dan Brian ini semakin dekat. Mereka saling curhatan, saling cerita mengenai kehidupannya dan lain sebagainya. Diketahui kalau Brian ini adalah seorang pria berumur 22 tahun yang juga seorang mahasiswa jurusan desain industri. Dia memang bekerja di satu perusahaan dengan Thomas dan sering tuh mereka ngobrol perihal kerjaan atau apapun lah pas lagi istirahat. Nah, perawakannya Brian ini bisa dibilang pendiam, tapi sekalinya ngobrol itu terbilang menyenangkan. Banyak orang yang bilang kalau Brian ini mempunyai tubuh atletis dan juga wajah yang tampan. Dikarenakan hal ini ya, Jesse jadi suka tuh dengan Brian. Apalagi Brian ini masih muda, ganteng, dan no tipu-tipu. Ya udah deh, Brian dan Jesse pada akhirnya berpacaran. Nah, pasangan ini kan bersatu karena memiliki rencana untuk balas dendam kepada Thomas yang freak banget. Pas rencana mereka udah matang, mereka mulai tuh melakukan rencananya. Mereka berdua mulai memasang banyak pengumuman yang ada di forum atau chatroom yang ada di pogo.com. Pengumuman ini memberitahu bahwa username yang bernama Marine Sniper itu nama aslinya adalah Thomas dan dia adalah seorang freak, seorang predator. Selain beraksi di dunia online, Brian juga memasangkan berbagai macam pengumuman kecil gitu di kantor yang menceritakan kebejatannya Thomas. Thomas yang mengetahui kalau aibnya dia ketahuan di dalam game dan juga di real life, ini kesel dan malu dong. Dia langsung ngechat gitu ke Brian dan juga Jesse. Di sana Thomas itu adu bacot dengan Brian dan juga Jesse. Cuman ya Brian dan Jesse ini kayak bodo amat. Wong apa yang Thomas lakukan itu beneran freak kok. Di kantor pun pas Thomas bertemu dengan Brian, Thomas kayak marah dan kesel gitu kepada Brian. Sempat ada adu bacot di antara Thomas dan Brian di kantor. Namun Brian ini santai aja menanggapi Thomas yang emosian. Brian merasa yakin kalau dia itu ada di sisi yang benar, sedangkan Thomas itu ada di sisi yang salah. Jadi kayak ngapain takut? Ngapain juga Thomas ngomel-ngomel? Teman-teman kantor yang lain juga memandang Thomas dengan sebelah mata sekarang. Kayak, ih, orang aneh nih, dasar freak nih, dasar predator nih. Thomas yang merasakan tekanan di kantor ini kayak nggak bisa berbuat banyak. Jadinya dia kayak diem aja, kayak terima aja. Thomas pun cuma bisa adu bacot dengan Jesse dan juga Brian di Messenger karena cuma di situ doang Thomas bisa membela dirinya. Sampai suatu hari Jesse tiba-tiba nge-DM Thomas. Jesse bilang kalau Jesse ini kangen dengan sosok Tommy yang sweet. Thomas yang membaca DM-nya Jesse ini rada heran tapi luluh juga dengan perasaan kangennya si Jesse. Alhasil singkat cerita, Thomas dan Jesse ini kembali baikan dan kembali mesra lagi tanpa diketahui Brian. So bisa dibilang Jesse ini player juga nih. Dia tidak sepolos yang lo kira kan. Bisa dibilang ya Jesse ini memainkan dua hati laki-laki, si Brian dan juga si Thomas. Jesse ini kayak berpacaran di waktu yang bersamaan dengan Brian dan juga Thomas. Awalnya Brian gak tahu menahu soal ini, tapi lama-kelamaan tahu juga. Hasil Brian dan Thomas ini saling ribut lah, kayak memperebutkan Jesse. Thomas bilang ke Brian kayak, alah lo masih bocah, tahu apa sih lo tentang cinta. Sedangkan Brian bilang kayak, alah Thomas lo dasar freak lu, dasar predator lu. Lalu di satu sisi lain, Thomas ini juga menyerang Jesse. Thomas yang tadinya sayang-sayangkan ke Jesse, sekarang malah menghina dan juga membuli Jesse. Thomas itu kayak bilang kayak, alah gua kira lu cewek baik-baik yang cinta sama gue. Gua kira lu lebih memilih gue daripada dia. Ternyata lu lacur juga ya. Jesse ini membela dirinya dong. Dia bilang kalau dia tuh pengen putusin Brian, cuman Brian ini bersikeras ingin bertemu dengan Jesse. Jesse udah menolak tuh untuk dikunjungi oleh Brian, tapi Brian tetap aja memaksa terus. Pas itu ya, Thomas langsung mengirimkan pesan ke Jesse dengan kalimat, Brian itu akan membayar semua ini. Lalu pada tanggal 17 September tahun 2006, polisi menerima laporan dari orang tuanya Brian. Orang tuanya Brian ini bilang kalau Brian ini sudah menghilang sejak 1 kali 24 jam dan tanpa kabar apapun. Polisi pun akhirnya mencari tuh keberadaan Brian dan naasnya dia ditemukan meninggal di tempat parkir. Jenazahnya Brian ditemukan di dalam mobil yang terparkir di kantor dia bekerja. Di jenazahnya Brian terdapat 3 luka tembakan, 1 di kepala, 1 di pundak, dan 1 di leher. Polisi dengan mudah yang menyimpulkan kalau Brian ini meninggal akibat ditembak alias dibunuh. Polisi pun langsung melakukan investigasi dan secara singkat, jelas dan padat ya, seluruh perhatian polisi itu mengarah kepada Thomas. Hal ini terjadi karena menurut banyak saksi mata yang ada di kantor, banyak yang bilang kalau satu-satunya orang yang selalu bermasalah dengan Brian adalah Thomas. Pada momen ini, polisi juga mengetahui kalau Brian dan Thomas ini sering ribut karena memperebutkan satu orang wanita, yaitu
Jesse. Ya udah deh, polisi di New York ini langsung menghubungi polisi yang ada di West Virginia. Polisi di New York ini kayak meminta bantuan ke polisi yang ada di West Virginia untuk ngecek keberadaan wanita yang ada di sana yang namanya tuh Jesse, karena takutnya nyawanya dia itu lagi sedang terancam. Di lain hal, polisi di New York ini juga meminta Thomas untuk datang ke kantor polisi karena ingin dimintai keterangan lebih lanjut. Awalnya Thomas gak mau ngaku, tapi setelah polisi melakukan investigasi lebih dalam lagi, menanyakan seluruh saksi dan memeriksa seluruh chat antara Thomas, Brian, dan Jesse, Thomas ini semakin kesulitan untuk mengelak. Namun pada 27 November tahun 2006, 2 bulan sejak Brian ditemukan meninggal dunia akibat dibunuh, polisi akhirnya menangkap Thomas dan menetapkan dia sebagai tersangka. Pas itu ya, polisi menemukan DNA-nya Thomas di tempat parkir di dekat tempat kejadian perkara. DNA-nya ini menjadi bukti yang kuat yang menyatakan kalau Thomas adalah tersangka pembunuhan. Nah, biasanya ceritanya berakhir di sini nih. Udah ada kasus, pelakunya ditangkap. Cuman kali ini enggak cuy. Videonya kali ini beda. Biasanya plot twistnya itu dari sebuah cerita tuh ada di tengah, di klimaks, atau nggak di akhir cerita. Nah, untuk video kali ini, plot twistnya itu ada di penutup cerita. Tadi kan gue cerita ya, kalau polisi di New York itu sempat meminta bantuan ke polisi yang di West Virginia, karena bisa jadi nyawanya si Jesse ini terancam. Nah, ya udah deh, polisi di West Virginia itu nyamperin tuh rumahnya Jesse. Begitu polisi mengetuk pintu rumahnya Jesse, pintu rumahnya kebuka nih. Pas itu, polisinya disambut oleh seorang ibu-ibu yang bernama Mary Schiller, berusia 46 tahun. Polisi nanya nih dengan sopannya, kayak, "Bu, bisa bertemu dengan Jesse? Sepertinya anak ibu itu sedang dalam bahaya." Pas itu ya, Ibu Mary ini kaget dan juga khawatir, kayak, "Waduh, ada apa nih? Jesse itu emang benar anak saya, cuman dia lagi di sekolah, ada bahaya apa ya?" Polisi pun menjelaskan situasi dari Brian yang meninggal dibunuh akibat cinta segitiga di antara Thomas, Brian, dan Jesse. Pas itu, Ibu Mary kayak, "Oh, well, kayaknya saya rasa Jesse itu nggak perlu tahu deh. Dan dia juga nggak tahu tentang hal ini." Polisi bingung, kayak gelagatnya Ibu Mary, kayak, "Kenapa ini nih? Kayak maksudnya ibu apa? Jesse bisa dalam bahaya loh." Ibunya Mary lalu bilang, "Saya paham betul situasi cinta segitiga di antara Thomas, Brian, dan Jesse." Ibunya Mary menambahkan, dia bisa paham betul karena dia sebenarnya adalah Jesse. Ibunya Mary mengaku kepada polisi kalau selama ini dia telah mencuri identitas dan juga foto anaknya yang real beneran namanya itu Jesse untuk bermain di sebuah game situs pogo.com dan juga untuk menarik perhatian laki-laki yang ada di sana. Motif Ibu Mary melakukan hal ini adalah karena ingin mengisi waktu luang dan juga menyalurkan fantasi yang selama ini tidak dia dapatkan ketika dia masih muda. Jadi kesimpulannya, selama ini sosok sebenarnya Jesse yang berpacaran dengan Thomas dan juga Brian adalah ibunya Jesse sendiri yang bernama Ibu Mary. Nah, pas itu ya, pas ada keributan di antara Thomas dan Brian, Jesse atau alias Mary ini itu nggak menyangka kalau ancaman Thomas itu serius. Mary nggak menyangka kalau Thomas bakalan membunuh Brian. Akibat kasus ini, Mary akhirnya diceraikan oleh suaminya. Sementara itu, Jesse yang asli, anaknya dari Mary ini ya, kecewa berat lah dengan perbuatan si ibu. Jesse kecewa karena ibunya sudah mencuri identitasnya dan menyebarkan foto-fotonya ke orang random yang ada di internet. Selain menghancurkan keluarga sendiri, Mary juga menghancurkan dua keluarga, yaitu keluarganya Thomas dan Brian. Lalu pada akhirnya Thomas diadili dan dipenjara selama 20 tahun. Kemudian juga dia diceraikan oleh Cindy. Sementara itu keluarganya Brian itu masih bersedih karena kehilangan anak mereka yang berprestasi. So, itu tadi adalah cerita tentang kengerian dari pacaran online. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga terutama kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.